Jakarta dan kemacetan seakan menjadi satu hal yang tidak biasa dipisahkan. Dari tahun ke tahun kemacetan semakin menjadi-jadi. Beragam solusi sudah dicoba. Sarana dan juga prasarana transportasi massa pun terus dibangun. Namun macet tetap belum teratasi. Apakah penyebab kemacetan di Jakarta dan apakah kurangnya kesadaran dalam mentaati peraturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kemacetan? Dan bagaimana solusi pemerintah untuk mengurangi kemacetan tersebut? Bersama saya Muhammad Syareza, kita akan bahas di Speak After Lunch selengkapnya. Dan pemirsa, dampak kelangkaan dan juga tingginya harga garam semakin menjadi-jadi. Di Kampung Nelayan, Surabaya, masyarakat menemukan garam yang dicampur dengan tawas. Sementara itu terkait penemuan beras oplosan membawa dampak penurunan omset bagi pedagang beras di Jawa Tengah. Kami juga akan merangkum informasi tersebut di kilas siang berikut ini. Sentra pengolahan ikan di Kampung Nelayan, Nambangan, Kejaren, Surabaya dalam beberapa hari terakhir mengalami dampak langkanya garam. Karena garam yang digunakan untuk ikan asin ditemukan telah bercampur tawas. Para nelayan mengaku adanya campuran tawas dalam garam yang mereka beli saat melakukan proses pengasinan pada ikan laut. Para nelayan membeli garam dengan harga di bawah pasaran, Rp150.000 per 50 kg. Sedangkan harga di pasaran saat ini mencapai Rp250.000 per 50 gram. Pedagang beras di pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku omsetnya turun hingga 60% sejak adanya pemberitaan tentang manipulasi beras yang mengandung zat campuran kimia. Masyarakat yang hendak membeli beras mengaku takut beras bermerek kini tidak laku dijual. Masyarakat beralih ke beras tradisional yang dijual langsung oleh petani. Meski harga beras biasa cukup murah dan memiliki tingkat kualitas yang lebih rendah, namun kini banyak dicari dengan pertimbangan faktor keamanan. Petugas Panitia Penyelenggara Haji atau PPIH Arab Saudi 1438 Hijriah hari ini diberangkatkan ke Madinah. Diawali dengan upacara pelepasan yang dihadiri oleh pelaksana tugas Dirjen Penyelenggara Haji Kementerian Agama. Sebanyak 299 orang petugas diberangkatkan dengan daerah kerja Airport dan Madinah, yaitu 192 orang petugas dari Kementerian Agama dan 107 orang petugas dari Kementerian Kesehatan yang akan bertugas selama 72 hari. Sebanyak 96 jamaah calon haji asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat gagal berangkat ke Tanah Suci dikarenakan beberapa alasan seperti sakit, pindah domisili, dan gagal sistem pelunasan. Adanya penambahan kuota calon haji oleh Raja Arab Saudi sebesar 20% kepada Indonesia sangat berdampak signifikan terhadap jumlah calon haji yang diberangkatkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Daftar tunggu calon jamaah haji turun menjadi 12 tahun dari seharusnya 16 tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, aksi tidak terpuji dilakukan oleh pengemudi ojek online yang memblokir Jalan Abdullah Syafi'i, Kasablanka, Jakarta Selatan. Blokir jalan ini merupakan protes terhadap razia polisi lalu lintas di Jembatan Layang Nontol, Kasablanka. Para pengemudi ojek online menutup Jalan Abdullah Syafi'i tepatnya di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Aksi tidak terpuji ini berlangsung sekitar 1 jam kurang dan mengakibatkan kemacetan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. Para pengemudi ojek online ini protes terhadap razia lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian di Jalan Layang Nontol, Kasablanka. Protes ini merupakan aksi kedua setelah 4 hari lalu terjadi aksi yang serupa. Ya pemirsa, terkait dengan demo para ojek online di Jalan Kasablanka tersebut, kita sudah terhubung dengan Teddy Fernando di sana. Teddy,
Bagaimana situasi saat ini? Benarkah para pendemo protes terhadap razia polisi lalu lintas di Jembatan Layang Nontol, Kasablanka? Ya. Baik, terima kasih Reza, dapat kami laporkan dari Jalan Abdullah Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Jalan Kasablanka. Memang tadi di tempat ini sempat terjadi penutupan jalan oleh para pengemudi ojek online. Untuk kronologinya dapat kami sampaikan, sekitar pukul 9 pagi tadi, tim dari Tipcar Lantas Polda Metro Jaya melakukan penertiban di ujung jalan Layang Nontol dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. Dan beberapa ojek online dari jalur lambat melihat dan memberhentikan kendaraan mereka di pinggir jalan sebelum Mall Kota Kasablanka. Hingga beberapa waktu berselang sudah mulai berkumpul banyak sekitar 50 lebih pengendara ojek online ini dan akhirnya mereka melakukan penutupan jalan selama sekitar 1 jam hingga jam 10 pagi tadi. Dan kami sempat menggali beberapa informasi dari kedua belah pihak. Dari pihak ojek online, para pengemudi memprotes dengan adanya penertiban yang tidak dilakukan sosialisasi di ujung jalan sebelumnya dari Jalan Karet menuju Kampung Melayu ini, sehingga mereka memprotes penertiban yang dilakukan oleh tim Tipcar Lantas Polda Metro Jaya. Dan sedangkan dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan bahwa memang seharusnya para pengemudi motor roda 2 tidak diperuntukkan melintasi Jalan Layang Nontol ini karena memang sudah ada rambu-rambu dan tidak ada jam-jam khusus bagi para pengendara motor. Ya baik, terima kasih tadi Fernando melaporkan langsung dari Jalan Abdul Syafi'i, Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Teddy. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada yang bilang bahwa kalau tidak mau macet, jangan tinggal di Jakarta. Mungkin kemacetan di Jakarta sudah menjadi permasalahan kronis yang mengakar. Lalu berbagai solusi telah diterapkan, namun hanya menjadi sekedar memindahkan kemacetan, bukan menghilangkannya. Bagi warga Jakarta, persoalan macet sudah terasa sangat biasa. Di hari-hari kerja, mungkin sekitar 50% waktu produktif pekerja ibu kota dihabiskan di jalan. Pembangunan jalan diyakini menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk mengurangi kemacetan. Namun pada masa pembangunan jalan, baik itu jalan sebidang, jalan layang maupun underpass, selalu menimbulkan kemacetan parah. Rekayasa arus lalu lintas dalam rangka pembangunan proyek Simpang Kuningan dipastikan akan berimbas pada situasi lalu lintas, terutama pada hari kerja. Jalur cepat ditutup semua ke jalur lambat termasuk bus Transjakarta. Jalur pun menyempit dari 4 menjadi hanya 1. Dari arah selatan Mampang, kendaraan menuju Setiabudi harus masuk ke jalur lambat. Bus Transjakarta akan bersatu dengan kendaraan reguler. Pemberhentian Transjakarta berada di luar pagar proyek. Dari arah utara, lalu lintas Kuningan menuju Mampang atau Warung Buncit diarahkan menuju ke jalur lambat di depan Kedutaan Besar Belanda di Kuningan Timur. Dari arah barat atau Semanggi menuju Mampang atau Buncit akan dibelokkan ke kanan di Simpang Kuningan Timur. Kendaraan dari arah barat atau Semanggi ke arah Pancoran harus memperhatikan kendaraan dari arah Kuningan. Kendaraan dari arah barat atau Pancoran ke Setiabudi diarahkan belok kanan di Simpang Kuningan Timur. Sementara bus Transjakarta yang datang dari arah barat atau Semanggi menuju Grogol harus memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Mampang. Dan untuk memutar balik arah dapat dilakukan di tempat yang telah direlokasi. Kemacetan juga terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, juga sebagai imbas pembangunan underpass. Rekayasa lalu lintas ditetapkan sejak tanggal 20 sampai 27 Juli untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di kedua arah. Polisi akan mengevaluasi rekayasa pengalihan arus dari Simpang Matraman Salemba, karena masih banyak pengendara kebingungan saat melintasi ruas jalan tersebut. Termasuk yang viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan sebuah mobil nekat masuk busway dari arah berlawanan hingga akhirnya dipaksa mundur oleh Transjakarta. Saat ini di Jalan Salemba Raya diketahui tengah dilakukan rekayasa lalu lintas. Pengalihan arus mengharuskan pengendara dari arah RSCM menuju Pramuka melewati flyover Salemba.
Sedangkan dari arah Senen yang akan menuju Proklamasi dan Manggarai harus melewati jalur di Jalan Salemba Raya depan Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan karena adanya sistem satu arah di kedua jalur Salemba Raya. Dua proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini merupakan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan yang selalu terjadi hampir setiap hari di ibu kota. Namun apakah menambah jumlah ruas jalan merupakan solusi bagi kemacetan Jakarta? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, itulah sejumlah titik kemacetan yang ada di ibu kota Jakarta. Mungkin bagi Anda yang tinggal di sekitar ibu kota Jakarta, ketika memasuki kawasan Jakarta, sudah terlihat macet di mana-mana. Kawasan Mampang, Kuningan, Pancoran, Jakarta Selatan, dan juga Matraman yang selalu menjadi pusat kemacetan. Dan sejumlah wilayah ternyata di Jakarta masih saja kerap menjadi kemacetan. Lalu kira-kira solusi macet Jakarta seperti apa yang nanti akan diberikan oleh pemerintah? Di sini sudah hadir Bapak Priyanto, Kabid Lalu Lintas di Sub DKI Jakarta. Selamat siang. Selamat siang. Pak Priyanto. Pak Priyanto, ini berbicara tentang solusi macet di Jakarta sesuai dengan tema Speak After Lunch. Siang hari ini kita akan membahas saja berikut, pemirsa. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Bisa diatasi ke Pak?